Dan Bapak Ibu sekalian, kami mohon betul, kami mohon, Pak Prabowo, Pak Erik, kami yang Muslim ini, anggaplah saudara. Anggaplah saudara. Saudara itu tolong-menolong. Saudara itu saling tolong, saling menolong. Jika ada hajat dari saudaranya, maka saudara yang lain wajib membantu. Sampai sejauh ini paham ya? Dan tentu figur kedua adalah tokoh yang saya hormati dan saya belajar banyak dari beliau. Menjaga persatuan kesatuan. Dan beliau ini, Bapak Menhan, Bapak Jenderal Prabowo Subianto adalah keluarga besar BUMN juga. Kenapa? Beliau adalah cucu Bapak Margono Joyo Hadikusumo, pendiri Bank Nasional Indonesia. Subscribe Berita Surakarta. Natal semuanya, selamat Natal dan Tahun Baru. Kami mohon kesediaan seluruh hadirin untuk berdiri dan kami ucapkan selamat datang kepada Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Selamat datang kepada Menteri Agama Bapak Yakut Khalil Qomas. Dan selamat datang juga kepada Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang terhormat untuk dapat menempati tempat duduk masing-masing. Nah, mungkin Bapak Ibu yang di belakang tidak tahu siapa aja yang duduk di depan, kami sebutin sekarang ya. Betul. Silakan Astrid. Selamat sore dan selamat datang kepada yang terhormat Menteri BUMN Republik Indonesia Bapak Erick Thohir. Selamat sore, Selamat Pak. sore Bapak. Nah, Pak Erick berdiri. Dan tentunya selamat sore dan selamat datang buat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Selamat datang Bapak. Hormat Pak. Bapaknya selalu gitu kalau ketemu Bapak. Iya, akhirnya saya ketemu juga sama Bapak ya. Dan juga selamat datang kepada Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yakut Khalil Qomas. Selamat sore dan selamat datang Pak. Selamat datang Bapak. Selamat sore juga kepada Wakil Menteri BUMN Bapak Kartika Wirjoatmojo. Selamat sore dan selamat datang juga kepada pejabat eselon 1 dan 2 kementerian atau lembaga yang hadir. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir, yang memaksa saya untuk datang di acara ini. Saya ingin menyampaikan dulu Pak, sebenarnya hari ini saya ada acara yang tidak kalah penting di Jawa Timur, tapi saya diminta Pak Erick untuk datang ke sini karena dua hal. Yang pertama karena ini peringatan Natal bersama. Saya Menteri Agama. Kalau saya nggak datang, terlalu namanya. Kata Roma Irama begitu, terlalu. Gitu. Yang nomor dua, karena saya kagum dengan dua tokoh di depan saya ini, Pak Menhan, Pak Prabowo Subianto, dan Pak Erick Thohir, Menteri BUMN RI, yang selalu mengajarkan kepada saya tentang kesabaran, keteguhan, dan pantang menyerah. Dua sosok yang saya kagumi, apalagi ini Kementerian BUMN. Kementerian BUMN itu ada KAI di dalamnya, itu seperti dua sosok ini. Kereta api itu berangkatnya tepat waktu, yang menghadang akan ditabrak dan hanya berhenti kalau sudah sampai tujuan.
Jadi itu kenapa dua alasan ini yang memaksa saya datang ke sini. Yang saya cintai, saya banggakan, kita semua cintai dan kita semua banggakan Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Beliau tadi tanya ke saya, tapi saya belum jawab, Pak, sengaja saya simpan jawabannya, supaya semua yang hadir di sini mendengarkan. Apa hubungannya Menteri Pertahanan dengan peringatan Natal bersama? Saya tadi belum jawab, Pak, saya akan jawab di sini. Sangat terhubung. Sangat berhubungan karena apa? Sistem pertahanan kita, sistem pertahanan negara kita ini bersifat semesta. Artinya yang sistem pertahanan yang memiliki ciri-ciri kerakyatan dan kewilayahan. Kalau bicara kerakyatan, di dalamnya ada umat beragama, Pak. Jadi sangat signifikan dan sangat terhubung. Kenapa Menteri Pertahanan harus hadir di antara umat beragama, umat Kristiani yang ada di ruangan ini. Terima kasih Pak Menteri Pertahanan berkenan hadir. Ini memperkuat atau meringankan tugas saya sebagai Menteri Agama karena ada Menteri Pertahanan yang menjadi backup. Pak Wamen BUMN Pak Kartiko, para insan Kementerian BUMN dan BUMN yang hadir pada sore hari ini, para tokoh agama Kristen dan agama Katolik, umat Kristiani dan segenap tamu undangan yang dikasihi Tuhan, yang mohon maaf tidak mungkin saya sebut satu persatu. Kalau saya sebut semua selesai acara ini, Bapak. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, puji Tuhan kita semua diberikan kesempatan bisa berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini merupakan hari yang sangat istimewa bagi seluruh umat Kristen dan Katolik di lingkungan BUMN dan Kementerian BUMN, karena kita merayakan Natal bersama. Natal bersama ini tentu tidak berbeda dengan tema peringatan Natal Nasional. Tema Natal Nasional itu bertemakan kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, yang diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 14. Saya berharap peringatan Natal ini jangan lebih besar dari peringatan Natal Nasional. Tapi ternyata ini lebih besar Pak Menteri BUMN. Mohon nanti CSR BUMN dibagi dua Pak, acara ini dan acara Natal Nasional. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kita semua memaknai Natal ini dengan baik, dengan sukacita, dengan cara-cara yang diajarkan oleh iman dan agama kita. Dan saya yakin penyelenggaraan Natal BUMN tahun 2023 ini akan menginspirasi dan sekaligus mewujudkan pesan damai dan semangat Natal bagi kita semua, di antara kita satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Menteri Pertahanan, Bapak Menteri BUMN, para Direktur Utama dan Direktur BUMN yang hadir, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, saya Muslim. Pak Prabowo, Pak Erik, Pak Kartiko, dan sebagian dari kita yang hadir di sini Muslim. Tetapi perbedaan iman di antara kami yang Muslim yang meyakini bahwa agama yang kami pegang ini benar, tidak akan pernah bisa menghalangi persaudaraan di antara kita. Saya tentu memegang teguh ajaran agama saya, Pak Prabowo, Pak Erik, dan semua yang Muslim pasti memegang teguh ajaran agamanya. Bapak Ibu sekalian, umat Kristiani juga memegang teguh ajaran agamanya. Kami yang di Muslim diajarkan, salah satu sahabat Nabi Muhammad maksud saya, namanya Ali bin Abi Thalib karumallahu wajhah, agak sulit diucapkan untuk umat Kristiani. Tapi kira-kira pesannya begini, mereka yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Dan Bapak Ibu sekalian, kami mohon betul, kami mohon, Pak Prabowo, Pak Erik, kami yang Muslim ini, anggaplah saudara. Anggaplah saudara. Saudara itu tolong-menolong. Saudara itu saling tolong, saling menolong. Jika ada hajat dari saudaranya, maka saudara yang lain wajib membantu. Sampai sejauh ini paham ya? Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin mengingatkan supaya pendek saja, tata negara yang bernama Indonesia ini didirikan dengan ciri kodrati yang majemuk, bineka, penuh keragaman.
maka kita yang ada di ruangan ini pun berbeda-beda. Kalau tidak ada keragaman, pasti tidak akan ada Indonesia. Nah sekarang ini, kalau ada orang atau kelompok orang yang mencoba menjadikan Indonesia ini mungkin tidak lagi heterogen, memaksakan kehendaknya supaya mengikuti jalan pikirannya, maka hal ini berarti mereka ingin merusak keindonesiaan kita. Siapapun yang merusak keindonesiaan kita, Bapak Ibu sekalian, maka kita semua berkewajiban untuk melawan bersama-sama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagai penutup pada kesempatan yang berbahagia ini, selaku Menteri Agama tentu saya harus mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2023 dan tahun baru 2024. Kiranya Natal membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, Natal ini diharapkan akan lebih mendekatkan dan lebih mendewasakan, serta mempertebal keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta dapat mempererat tali persaudaraan dan rasa persatuan dan kesatuan seluruh warga bangsa yang beragama dalam kehidupan bermasyarakat negara ini. Terakhir, izinkan kembali, saya sampaikan ini, saya pernah kutip ini ketika peringatan Natal Nasional di depan Bapak Presiden, Pak Prabowo, dan beberapa menteri yang lain di Surabaya. Saya mengutip pesan Presiden Republik Indonesia keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika beliau ikut memperingati Natal. Gus Dur mengatakan bahwa sukacita Natal ini bukanlah monopoli semua umat Kristiani saja, tetapi ini adalah kegembiraan kita semua. Mohon izin kami ikut merayakan kegembiraan ini. Dan yang paling akhir, tadi saya diperintahkan oleh Pak Menteri BUMN untuk membacakan lagi-lagi puisi yang sudah saya bacakan, kutipan puisi yang sudah bacakan di peringatan Natal Nasional di Surabaya beberapa waktu yang lalu. Saya tidak tahu siapa yang menulis puisi ini karena saya tahu dari browsing di Google, tetapi maknanya sangat menyentuh Bapak Ibu sekalian, mohon didengarkan karena ini hanya pendek. Engkau menyebutnya Yesus anak Tuhan. Aku menyebutnya Isa anak Maryam. Tapi iman ini, wahai saudaraku, bukanlah tembok tebal yang akan memisahkan persaudaraan, karena kita manusia yang tinggal di tanah yang sama, Indonesia. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Yakut Holil Qomas, Menteri Agama Republik Indonesia. Terima kasih Bapak. Sambutan dari Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Kami persilahkan Bapak Erick. Shalom. Kurang semangat nih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Tentu saya ingin mengucapkan selamat Natal kepada yang hadir hari ini maupun di 10 wilayah lainnya yang bersama-sama menyaksikan perayaan Natal BUMN tahun 2023. Tentu perayaan Natal tahun ini sangat spesial buat saya karena dua hal. Perayaan Natal tahun ini tentu adalah perayaan Natal yang terakhir untuk saya sebagai Menteri BUMN, yang dimana saya akan selesai tugasnya pada bulan Oktober 2024. Karena itu saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya karena saya diterima menjadi keluarga besar BUMN sejak awal saya memimpin. Terima kasih. Dan saya mengucapkan terima kasih. Tidak mungkin kinerja BUMN baik kalau tidak ada
Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik semua yang hadir di sini. Terima kasih. Dan tentu, apa yang kita lakukan selama ini adalah upaya. Upaya kita mensinergikan, memadukan segala perbedaan yang ada di BUMN. BUMN ini tentu terdiri dari berbagai umat yang ada di Indonesia. Karena itu, saya meminta kegiatan-kegiatan beragama yang saling mendukung, saling menghormati, seperti tadi Bapak Menteri Agama sampaikan, menjadi bagian daripada fundamental pembangunan akhlak BUMN. Kita merayakan kegiatan perayaan Hari Hindu yang ada di Taman Mini, Hari Buddha di Borobudur. Perayaan Natal saya rasa saya sudah datang kedua atau ketiga kalinya. Walaupun pada saat itu saat COVID kita melakukan. Tentu juga perayaan sebagai umat Islam sendirinya. Dan yang kedua, hari ini spesial buat saya karena ada dua tokoh yang hadir. Yang memang selama perayaan kita jarang mengundang kementerian lain. Tapi hari ini ada dua tokoh yang hadir. Tentu Menteri Agama, saudara saya Gus Yakut, ini sahabat saya di NU, punya sejarah panjang NU untuk kita semua, untuk bangsa Indonesia. 100 tahun perjalanan NU adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Kita bisa lihat sejarah, bagaimana ada pahlawan yang kadang-kadang lupa, sahabat Banser, Saudara Riyatno yang meninggal pada tahun 2000 di Mojokerto untuk menjaga pada saat itu perayaan Natal. Terima kasih NU. Dan tentu figur kedua adalah tokoh yang saya hormati dan saya belajar banyak dari beliau. Bagaimana mencintai bangsa ini seutuhnya. Bagaimana mengibarkan bendera merah putih di gunung tertinggi di dunia. Tidak lain untuk kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Menjaga persatuan kesatuan. Dan beliau ini, Bapak Menhan, Bapak Jenderal Prabowo Subianto, adalah keluarga besar BUMN juga. Kenapa? Beliau adalah cucu Bapak Margono Joyo Hadikusumo, pendiri Bank Nasional Indonesia. Bank BUMN yang sekarang nomor 4 terbesar di Indonesia. Dan ini adalah Bank Internasional Indonesia yang sejak tahun 50-60 sudah mengibarkan bendera. Dan ini adalah Bank Internasional Indonesia yang sejak tahun 50-60 sudah mengibarkan bendera Indonesia di London, di Jepang, dan banyak negara lainnya. Dan hari ini terus diberikan penugasan untuk mengkonsolidasi yang namanya tentu pegawai migran Indonesia yang banyak sekarang memberikan devisa kepada negara seperti negara tetangga kita, Filipina. Artinya, kontribusi keluarga Pak Prabowo di BUMN nyata. Keluarga besar kita juga, seperti Bapak Ibu, membuka tangan Bapak Ibu menerima saya ketika awal saya menjabat. Karena itu, dengan segala ketulusan, kita semua yang hadir hari ini, menitipkan kepada Bapak Prabowo, Pak, jaga toleransi umat beragama di Indonesia untuk hari ini dan masa depan. Kita titipkan kepada Pak Prabowo persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar kita menjadi negara
yang maju, sejahtera, dan mendunia. Saya berharap keluarga besar BUMN yang jumlahnya 1,6 juta ini terus menjadi bagian bagaimana memperbaiki daripada ekonomi nasional sesuai dengan cita-cita kita bersama. BUMN adalah benteng ekonomi nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Subscribe Berita Surakarta.